Kembali lagi di acara Ada Kelas di ATV. Anak-anak sudah siap kan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Hayo, siapa yang tahu apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela? Iya, benar sekali. Akhlak terpuji adalah perilaku yang baik. Sedangkan lawan dari akhlak terpuji adalah akhlak tercela, yang artinya perilaku yang buruk. Contoh dari akhlak terpuji yaitu bersyukur. Bersyukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan. Contoh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita seperti kesehatan, dapat bernafas, dapat berjalan, dan masih banyak lagi. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah. Lalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Ketika azan berkumandang, kita sebagai umat Islam harus bergegas untuk mengambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat. Jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari, setiap selesai sholat dan jika ada waktu luang. Kemudian menjaga kesehatan tubuh dengan cara rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan halal, menjaga kebersihan diri, karena kebersihan sebagian dari iman. Manfaat memiliki sikap selalu bersyukur. Yang pertama, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lebih banyak. Namun sebaliknya, seseorang yang selalu mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan selalu menderita. Yang kedua, membuat hati tenang. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menimbulkan rasa bahagia. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Kemudian, lawan dari sikap syukur adalah mengeluh. Orang yang suka mengeluh berarti tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku tidak bersyukur. Yang pertama, sulit berterima kasih kepada orang lain ketika ditolong. Yang kedua, mudah mengeluh dengan apa yang terjadi pada dirinya. Akibat jika kita selalu mengeluh atau tidak bersyukur, hati menjadi tidak tentram. Karena tidak pernah merasa puas dan cukup dari segala sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian mendapat dosa karena tidak bersyukur. Contoh yang kedua yaitu jujur. Jujur adalah berkata dan berbuat dengan benar. Contoh dari sikap jujur. Yang pertama, tidak mencontek ketika mengerjakan tugas dan ujian. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Manfaat dari sikap jujur. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dengan bersikap jujur, maka seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani hidupnya.
dan akan disenangi oleh orang tua, guru, dan orang lain. Lawan dari sikap jujur yaitu bohong. Apa itu bohong? Berbohong adalah berkata dan berbuat yang tidak sebenarnya. Contoh dari sikap bohong yang pertama adalah mencontek ketika mengerjakan tugas dan ujian. Yang kedua, tidak mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Akibat jika kita selalu berbohong, kita akan dijauhi oleh teman dan tidak akan dipercaya oleh orang lain. Contoh yang ketiga yaitu tawadu atau rendah hati. Tawadu sama artinya dengan sikap tidak sombong. Contoh sikap tawadu yang pertama, mengucapkan kata-kata yang baik dan berperilaku lemah lembut. Yang kedua, suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Manfaat sikap rendah hati. Yang pertama, terhindar dari sikap sombong. Yang kedua, hidupnya akan tenang dan tentram karena tidak pernah khawatir akan kemampuan yang dimiliki. Dan akan disukai oleh banyak orang. Lawan dari sikap tawadu adalah sombong. Sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri. Contoh dari sikap sombong yang pertama, tidak suka diberi nasihat. Orang yang sombong enggan untuk menerima nasihat orang karena dia merasa benar dengan apa yang telah dilakukan. Yang kedua, egois dalam berpendapat. Orang sombong berpikiran bahwa pendapat dia itu lebih baik daripada pendapat orang lain. Dan yang terakhir, selalu memamerkan segala sesuatu yang dimilikinya. Akibat dari sikap sombong adalah akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap sombong merupakan salah satu dari sikap yang buruk. Yang kedua, akan dijauhi oleh banyak orang. Orang yang memiliki sikap sombong selalu memamerkan apa yang mereka punya, meremehkan dan merendahkan orang lain. Anak-anak sudah mengerti kan materi yang disampaikan Bu Rizka? Setelah ini Bu Rizka memiliki tantangan loh. Tapi jangan kemana-mana ya. Tetap di acara Ada Kelas di ATV.